Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Naila Chayara Alima dari kelas 3B dengan nomor NPM 2411040038. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Di video ini, saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mahasiswa bernama Ahmed yang berasal dari Mesir. Jadi Ahmed ini adalah mahasiswa magister studi Islam yang ingin belajar, yang ingin mengetahui cara untuk mempresentasikan secara formal. Jadi tema dari RPP ini adalah presentasi akademik pendek. Jadi tujuan pembelajarannya, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk mempresentasikan 5-7 menit dengan bahasa yang formal, lalu struktur kata yang logis, dan juga penggunaan imbuhan yang tepat minimal 80%. Jadi materi pembelajaran ini diadaptasi dari beberapa buku BIPA seperti BIPA Sahabatku B2 dan juga BIPA untuk akademik dari Pusat Bahasa. Baik, kita akan membahas tentang struktur presentasi. Jadi, di sebuah presentasi itu memerlukan struktur. Nah, biasanya presentasi akademik itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, ada pembuka, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembuka. Jadi biasanya pada bagian pembuka itu kita bisa memperkenalkan diri, menyapa audiens, dan memberi gambaran singkat tentang topik yang akan dibahas. Contoh ungkapannya tentunya ada hal yang familiar, yaitu salam, kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua ada perkenalkan, saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul. Lalu yang ketiga ada tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan. Nah, dari ketiga contoh ungkapan tadi terbentuklah contoh kalimat seperti ini. Assalamualaikum, nama saya Ahmad dan hari ini saya akan menjelaskan tentang nilai toleransi dalam pendidikan Islam. Yang kedua ada isi presentasi. Jadi, isi presentasi ini biasanya berisi tentang penjelasan utama yang menggunakan urutan logis seperti definisi, data, contoh, dan hasil penelitian. Dengan contoh ungkapan akademiknya yaitu, pertama-tama saya akan membahas. Lalu, ada selain itu, menurut penelitian. Lalu ada sebagai contoh, dan juga ada contoh kalimatnya seperti ini. Pertama-tama, saya akan membahas latar belakang penelitian ini. Setelah itu, berdasarkan data dari Kementerian Agama, nilai toleransi meningkat pada siswa yang mengikuti program literasi agama. Selanjutnya ada penutup. Di penutup, biasanya berisi rangkuman dan ucapan terima kasih. Contoh ungkapannya adalah seperti ini. Yang pertama, sebagai kesimpulan. Yang kedua, demikian presentasi saya. Dan yang ketiga, terima kasih atas perhatian Anda. Lalu dari contoh ungkapan tersebut dibentuk contoh kalimat seperti ini. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membangun toleransi. Yang selanjutnya ada kosakata dan imbuhan akademik. Jadi dalam presentasi akademik, kita akan sering menggunakan kosakata formal dan imbuhan tertentu. Nah, berikut ada beberapa kosakata akademik yang sering ditemui. Ada menjelaskan, menganalisis, menunjukkan, mendukung, berdasarkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, lalu ada memaparkan, mengidentifikasi, menelaah, membandingkan, mengevaluasi, menyimpulkan, mengkonfirmasi, mengusulkan, dan masih banyak
kosakata imbuhan akademik lainnya. Lalu ada juga imbuhan akademik yang sering dipakai. Contoh imbuhannya itu me, kan, i, dan an. Contohnya nih, ada meneliti, imbuhan me dan kata dasar teliti. Melakukan penelitian. Lalu ada pengukuran yang berasal dari imbuhan me dan kata dasar ukur. Lalu ada menghasilkan, ada imbuhan me dan kata dasar hasil. Lalu ada menyimpulkan, yaitu membuat atau menghasilkan kesimpulan, dan juga mengawasi, imbuhan me dan imbuhan i dengan kata dasar awas, yang artinya memberikan pengawasan terhadap sesuatu atau seseorang. Contoh kalimatnya seperti ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan pemahaman siswa. Nah, lalu ada contoh mini presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang peran literasi agama dalam meningkatkan toleransi. Pertama-tama, literasi agama adalah kemampuan memahami ajaran agama secara komprehensif. Berdasarkan penelitian terbaru, siswa dengan literasi agama tinggi memiliki sikap sosial yang lebih positif. Selain itu, program literasi yang melibatkan dialog antar agama terbukti meningkatkan pemahaman dan mengurangi stereotip. Sebagai kesimpulan, literasi agama memiliki kontribusi besar dalam membangun masyarakat yang harmonis. Terima kasih. Nah, begitu teman-teman contoh dari mini presentasi. Oke, sekian tugas akhir dari saya dan juga pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.